Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya ini kan sebenarnya LTI, jadi dalam sistem ini nanti ada yang namanya Laplace transform. Jadi ini sebenarnya saya review waktu dulu kalian di Matek sudah, ahli dalam ini ya, maksudnya sudah pernah sudah jago mentransform dalam bentuk Laplace ini. Jadi saya di sini cuman review yang kalian kerjakan kemarin dan kemudian diimplikasikan ke sistem. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang sistem dalam time domain, kemudian frekuensi domain. Nah, tapi di sini ada cara lain untuk menggambarkan suatu sistem kalau misalnya sistem tersebut ternyata tidak time invariant. Jadi waktunya bisa berubah nanti, sinyalnya akan sistemnya akan berubah nanti kalau waktunya berubah. Jadi kayak sinyal dulu ya di bab 1 waktu awal dulu, jadi ada sinyal yang, time invariant sama, tidak. Jadi ada yang tetap terus nilainya dari awal sampai akhir, ada yang nilainya berubah atau non stasioner gitu ya. Nah di sini kalau kita kemarin pakai, apa namanya, transfer fungsi dalam bentuk frekuensi, sebenarnya bisa juga, tapi itu hanya bisa berlaku kalau sistemnya adalah time invariant. Karena intinya pakai, prinsipnya Fourier transform, di mana sistem itu atau, eee, input-nya dipecah-pecah menjadi sinusoid. Jadi nanti kemudian untuk dapat output-nya tinggal dijumlahkan. Nah, kemarin kan kita pakai transfer function ya. Jadi di sini transfer function juga digunakan, tapi kemudian diubah ke Laplace transform. Jadi tujuannya sebenarnya di sini, kalau misalnya sistem itu tidak dimulai dari nol. Jadi mulainya kayak step function gini, tiba-tiba dari nol kemudian dia langsung 1. Jadi nanti yang di sini dipakainya adalah respon, respon frekuensi. Kalau kemarin itu kan impulse respon. Nah, kalau yang di sini, responnya nanti seberapa cepat dia berubah. Karena di sini, bisa jadi dia time invariant, atau berubah tidak time invariant gitu ya. Jadi nilainya bisa berubah terhadap waktu. Kemudian initial condition-nya bukan lagi 0, bisa 0, bisa berapapun nilainya. Nah, itu kalau misalnya kita pakai kemarin sistemnya yang frekuensi domain pakai Fourier, itu agak kesusahan kalau inputnya jenisnya step function seperti ini. Kan ini, step function ya, jadi bentuknya langsung, lurus kotak. Kemudian di sini dia, nilainya entah itu 1 terus atau entah itu berubah. Jadi dia nggak kembali ke nilai awalnya. Jadi kalau yang kemarin kan kita ubah, kita reverse balik dia masih sama karena nilainya kalau nggak periodik dia ya apriodik, tapi masih bisa didekati pakai LTI. Nah sebenarnya di sini ya didekati pakai LTI tapi, diubah ke namanya domain lagi. Ini sama-sama domain yang sama, sama-sama time domain tapi ke domain Laplace. Jadi untuk mengatasi kelemahan yang sebelumnya. Jadi ini transient bentuknya nanti ya. Ini sebenarnya buku ini, 1 bab ini 1 jam, jadi saya nanti agak banyak yang skip, nanti lebih jelasnya bisa kalian baca dari sini atau dari sumber lain yang memudahkan kalian untuk membaca. Lagian ini Laplace transform ini kan sudah pernah kalian lakukan, jadi paling nggak di sini nggak bahas hitungan teknis, tapi untuk penerapannya dalam sistem. Intinya di sini saya sudah tulisan di sini, jadi kalau yang kemarin FT itu hanya bisa menjelaskan fenomena sistem yang keadaannya nol. Jadi initial condition-nya nol. Kalau misalnya kayak step function yang, awalnya bisa nilainya 1 kemudian turun 0 atau 1 kemudian naik lagi berapa, nah itu Fourier transform tidak bisa menjelaskan. Nah kemudian FT juga tidak bisa menjelaskan fenomena atenuasi atau seberapa besar atenuasinya. Artinya dia nggak bisa menjelaskan seberapa cepat, sistem itu, mengeluarkan respons. Jadi kalau misalnya nanti dikontrol,
biasanya nanti, sama Pak Akif ya, PID. Nah, itu nanti kan akan dilihat respon time-nya berapa lama untuk dia bisa stabil. Dari awalnya 0 atau mungkin nggak harus 0, initial condition-nya misalnya dari suhu, misalnya suhu inkubator bayi yang awalnya dia 27 ya suhu ruangan. Nah, kemudian diukur masuk ke suhu bayi biar stabil. Nah, itu butuh berapa lama waktunya. Kalau pintunya dibuka, kena ruangan lagi, nah ditutup lagi dia bisa berapa lama. Nah, biasanya kalau yang seperti itu sistem yang untuk kontrol itu butuh respon waktu. Jadi seberapa cepat dia kembali ke bentuk yang sesuai atau berapa kan kalau misalnya semakin cepat responnya akan semakin bagus. Nah, kalau kita pakai FT biasa itu nggak bisa. Jadi kebanyakan kalau kayak MATLAB atau kalau kalian sempat buka-buka yang di LabVIEW atau yang di MATLAB itu yang buat border plot itu, saya kok lupa tiba-tiba. Nah, itu pakai juga Laplace transform ya. Jadi bentuknya bukan lagi bentuk yang J, omega, dan seterusnya, tapi bentuknya pakai S. Jadi domainnya diubah sama-sama waktu, tapi dia punya domain tersendiri. Jadi ada namanya domain S. Makanya nanti semua variabelnya diubah ke bentuk S. Sebenarnya kalian juga nggak asing sama S ini karena waktu analog kebanyakan kita pakainya juga S. Jadi kalau misalnya ada transfer function-nya untuk yang suatu rangkaian misalnya itu kan 1/RCS. Nah, S-nya ini adalah Laplace. Sebenarnya tanda S ini adalah untuk analog. Jadi nanti kalau domainnya dia digital, itu nanti biasanya diubah ke bentuk transformasi Z. Nanti transformasi Z setelah UTS ya nanti setelah ini. Jadi Kamis saya jelaskan transformasi Z, tapi ini dua ini sebenarnya saling keterkaitan. Jadi kalau ke Z dari domain yang analog kemudian diubah ke diskrit itu cuma tinggal diubah aja sedikit dari S ada konversinya. S adalah Z gitu ya. Jadi untuk mengubah ke domain diskrit ya tinggal dari Laplace kemudian diubah ke transformasi Z. Jadi sama-sama simpel. Nah, untuk mengubah ke transformasi Laplace sebenarnya banyak caranya selain kalian hitung menggunakan manual karena ini kan analog sebenarnya ya. Jadi nanti bentuknya bisa bentuk diferensial atau integral seperti itu tinggal diturunkan atau juga kalau misalnya pakai MATLAB ada yang namanya root atau faktor. Jadi sebenarnya ini kan nyari bentuk akar-akarnya gitu ya. Kalau misalnya polinom, jadi ada beberapa cara di MATLAB untuk ubah ke Laplace. Mungkin kalau kemarin kan kalian sudah jago di hitungannya. Jadi di sini ada beberapa. Kalau di MATLAB ada yang namanya faktor. Jadi faktor, kemudian harus pakai simbol kalau faktor ya. Misalnya S. Ya. Jadi faktornya S pangkat 3 plus 12 pangkat 12S pangkat 2 dan seterusnya misalnya ya. Nanti dapat akar-akarnya berapa. Jadi S plus berapa, S plus berapa. Kalau misalnya 3 berarti ada S lagi. Jadi intinya cari akar-akar. Tapi kalau untuk faktor ini dia nggak bisa untuk bilangan kompleks. Jadi pakai aja roots. Nanti ini toolbox jadi bisa kalian buka sendiri nanti. Atau ada juga yang paling gampang pakai Laplace sama iLaplace. Laplace sama iLaplace. Kalau misalnya kebalikannya ya iLaplace. Kemudian ada juga yang pakai residu. Jadi kalian bisa hitung manual juga pakai residu ya di matematika teknik sudah diajari caranya. Di MATLAB juga sudah ada ini ya, apa namanya, toolbox-nya. Nanti residunya berapa, kemudian tinggal diambil aja nilainya residu. Kemudian pakai num per denom. Nah, jadi ini banyak cara untuk ngubah ke Laplace atau sebaliknya. Intinya cuma ini. Dan intinya dia hanya berusaha menutupi kekurangan dari transfer function biasa. Selain itu juga kalau misalnya dibuat ke transfer function, bentuknya kemarin kan transfer function masih ada J, omega gitu ya.
Nah, kalau yang di sini bentuknya nanti lebih simpel karena nilainya J omega ini akan diganti dengan S. J omega atau omega aja itu nanti akan diubah ke bentuk S. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kalau misalnya diubah, selain itu Fourier transform itu tidak bisa kalau misalnya inputnya dia sampai tak hingga. Nah, kalau tak hingga ini dia juga nanti bentuknya infinite. Jadi makanya salah satu alasan kenapa diubah ke bentuk Laplace gitu ya. Jadi nanti bentuknya dari yang omega eksponen minus J omega T kalikan J dot T ini jadi eksponen pangkat min ST. S-nya ini domain Laplace. Jadi nanti bentuknya sudah bisa diambil atau disederhanakan karena ini sama-sama eksponen. Jadi di sini, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Nah, bentuknya sama-sama eksponen, jadi bisa disamakan. Jadi S sama dengan plus J omega. Jadi nanti S-nya ini sama dengan J omega. Untuk transfer function yang udah ada, itu pun untuk mengubah ke Laplace, itu hampir sama, kecuali yang J omega diubah ke bentuk S. Jadi di sini, ini untuk historinya dia mengubah ya. Kalau misalnya kalian nggak hafal pun, banyak juga tabel untuk Laplace. Jadi kalian nggak usah hafalkan juga, nanti tinggal dicari. Nah, ada banyak tabelnya di sini untuk mengubah, tapi mungkin kalian sudah jago di sini ya. Jadi saya nggak perlu ubah di sini. Ini adalah fungsi step sebenarnya untuk lambang fungsi step diibaratkan di Laplace itu sama dengan 1. Jadi nanti untuk memudahkan semua yang pangkatnya ini dia tinggal pangkat eksponen S kali T-nya, T besar. Nah, nanti bentuknya di Laplace juga dia kalau di Fourier biasa itu kan dia bentuknya cuma garis. Nah, kalau yang di Laplace transform ini nanti bentuknya bidang S-plane. Bidang S atau S-plane ya. Jadi bentuknya nanti bisa agak ruang gitu atau bisa kalau misalnya mau diubah ke bentuk 2 dimensi, ya bentuknya kayak bidang. Aduh, bentar. Bentuknya bidang. Nah, nanti bentuk yang di sini ini lebih stabil. Jadi nanti bisa juga untuk melihat kestabilan. Jadi sistemnya itu sudah stabil atau belum kalau roots-nya yang kita ambil ada di daerah sini, misalnya di sini dan di sini misalnya. Nah, ini akan lebih stabil daripada satunya di sini, satunya di sini, satunya di sini. Nah, nanti jadi dia nggak cuma lihat respon fungsi tapi juga lihat kestabilannya. Jadi bisa banyak dapat informasi kalau yang dari Laplace. Ini cara untuk mengubah dari yang waktu ke bentuk Laplace ya. Ini saya skip aja. Jadi intinya kalau dari waktu ke frekuensi itu menggunakan Fourier transform. Kalau dari frekuensi ke waktu pakai kebalikannya ya, inverse Fourier transform. Kalau dari waktu ke Laplace, jadi ada domain sendiri yang namanya domain Laplace, pakai Laplace transform. Laplace ke waktu ya inverse Laplace transform ya, I Laplace-nya tadi. Dan kalau dari Laplace ke frekuensi, jadi tinggal diubah S-nya sama dengan J omega. Kebalikannya kalau frekuensi ke Laplace, ya J omega ke S. Jadi di sini dia nggak bisa reverse balik kayak Fourier. Jadi kalau Fourier ini kan tinggal dibalik ya, dari time ke frekuensi, Fourier transform, frekuensi ke time dia inverse Fourier transform. Kalau di Laplace, dia nggak bisa langsung. Jadi Laplace ke time dulu, kalau mau diubah ke balik lagi ya harus dilapaskan dulu ke frekuensi, baru frekuensi balik ke Laplace gitu. Jadi dia nggak reverse balik. Tapi untuk mendefinisikan sistem dia sudah cukup bagus kalau dibandingkan sama yang dari pendekatannya Fourier. Jadi di sini bentuknya pun sama. Jadi transfer function kemarin kan kita kenal dengan output per input. Nah, kalau yang kemarin kita pakai simbol omega atau simbol T gitu ya. Kalau di sini karena domain
Laplace jadi bentuknya S. Di sini ngubahnya pun gampang, jadi tinggal ngubah variabel yang ada omeganya ini ke bentuk S. Jadi yang ini nanti disamakan gitu ya. Jadi G, J omega ini diubah ke S, kemudian 1 plus J omeganya diganti S per W1, kemudian 1 min, ini karena kuadrat, jadi ini nanti jadi plus minus omega dikuadratkan jadi S, kemudian Wn1. Ini semuanya kuadrat ya. Kemudian ini plusnya saya taruh bawah karena nggak kelihatan. J omeganya diganti S ya. Jadi 2 ini sebenarnya untuk fungsi damping kemarin sudah kenal sama fungsi damping, kemudian S per Wn1. Nanti tinggal disamakan penyebutnya atas bawah ya. Jadi semuanya dikalikan N. Ini saya cuman separuhnya aja. Jadi semuanya dikalikan N. Saya taruh di sini. GS dengan 1, ini omega 1 plus S, kemudian ini omega N1 kuadrat plus S kuadrat gitu ya, plus 2 omega 1, nah ini S. Oke, nah tapi di sini ada kaidah penulisan. Jadi di sini setelah diubah J omeganya dengan S, dia harus dinormalisasi sama kayak yang kemarin transfer function. Kalau yang di ujung bentuknya belum 1, dinormalisasi dulu ke 1. Nggak jauh beda sama yang kemarin, yang sebelumnya ya. Jadi yang ujung belakang sendiri konstantanya itu, kalau misalnya masih 0,05, nah ini diubah dulu ke 1. Kemudian yang ketiga, di sini dia punya cara pengurutan. Jadi penulisannya kayak gini, biasanya diubah S-nya dulu yang di depan. Jadi makanya di sini S-nya ditambah omega 1, kemudian di sini juga diurutkan order yang paling tinggi S-nya. Jadi S kuadrat dulu, baru yang ada S-nya 1, baru yang nggak ada S-nya. Jadi yang ketiga ini, yang tambahannya dari yang sebelum-sebelumnya, diurutkan ordernya. Jadi biar nanti kelihatan ordernya order berapa. Sebenarnya kemarin juga kan kita urutkan ordernya, tapi nggak masalah penulisannya dimanapun. Tapi kalau yang di Laplace, ini biasanya dia diurutkan sama kuadrat. Karena nanti kalau yang di MATLAB, nuliskan pakai yang num dan num itu, kemarin yang saya sempat contohkan pakai transfer function, pakai TF, itu kan dia urut dari pangkat yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya pangkatnya paling tinggi S kuadrat, ya berarti 1, kemudian urut ke yang pangkatnya 1, nilainya berapa, 2 omega 1 ini nilai ya. Nanti kalau dibentuk ke ini dia jadi satu nilai. Jadi nggak keluar sendiri-sendiri gini. Jadi kalau misalnya di contoh Laplace nanti bisa jadi cuman bentuknya S kuadrat plus 3S plus 2 misalnya. Jadi 3 ini ya termasuk ke 2 1 omega N. Jadi nanti bisa dipecah. Omeganya berapa, do-nya berapa. Do ini adalah faktor damping. Nah, nanti kalau misalnya tengah-tengahnya ini kuadratnya nggak ada, misalnya S kuadrat plus 2, ya berarti di sini ini tetap ditulis, ini 0. Kemudian baru 2. Makanya itu dia harus diubah ke sesuai ordernya, jadi pangkatnya. Sisanya sama, jadi sebenarnya kalaupun kalian lihat yang di transfer function elektronika analog, itu makanya kenapa kok ini dia jadi seper, karena dia masih di dalamnya S itu ada seper J omeganya. Jadi kalau diturunkan balik, dia sebenarnya sepernya. Karena omega itu kan 1/2πf ya. Jadi makanya kok dibalik, padahal dia sudah dapat langsung RCS misalnya. RCS misalnya, tapi kok transfer functionnya kenapa kok 1/2π RC? Nah, karena RC ini adalah omega. Jadi ini masih seper omega, seper omega. Jadi harus dibalik dulu, kemudian ini harus dikalikan 2π. Jadi kenapa semua transfer function yang ada di elektronika analog atau yang di ETB
dia bentuknya kok di-per dulu, karena ya ini, dia bentuknya masih Laplace transform, di mana Laplace itu dia sebenarnya 1/omega ini. Ini banyak contoh juga untuk melihat Laplace-nya. Ini untuk plot Bode ya, jadi sama kayak yang kemarin, cuman dilihat pakai TF, ya langsung bentuk transfer function-nya kalau sudah ada, nah nanti tinggal diubah ke bentuk Laplace. Pakai Laplace boleh, pakai Laplace boleh, nah itu terserah nanti kalau punya langsung manual dapatnya num dan num dalam bentuk Laplace juga nggak masalah, nanti dimasukkan kayak yang kemarin. Untuk yang konstan atau elemen-elemennya kurang lebih sama juga sama yang transfer function kemarin. Jadi sama ada konstan gain elemen, di mana di sini domainnya sudah S ya, kalau yang kemarin kan omega. Nah, yang di sini S, dia sama juga nilainya adalah konstanta gain. Jadi sama-sama output per input itu adalah gain. Kalau misalnya gainnya lebih tinggi dari outputnya lebih tinggi dari input, berarti dia ada gain, gainnya meningkat gitu ya, atau penguatan. Tapi kalau inputnya lebih besar daripada output, berarti ada atenuasi atau pelemahan. Jadi gainnya ini bisa positif, bisa negatif. Maksudnya bisa 2 kalinya atau bisa lebih rendah dari yang input. Kemudian derivatif elemen sama kayak kemarin, karena ini J omega sama dengan S. Kalau yang kemarin kan derivatif kan di sini J omega ya. Yang di sini adalah J omega, yang di sini integratornya adalah 1/J omega. Sama, tinggal diubah J omeganya jadi S. Jadi nggak ada perubahan. Kalau misalnya dari transfer function, dia akan lebih mudah. Integrator tinggal 1/J omega, karena kemarin J omega sama dengan S ya, tinggal diubah 1/S. Gitu aja. Kalau misalnya Laplace transform, tinggal diubah. Jadi misalnya di sini nih kemarin adalah J omega, di sini diubah langsung 1/S. Kemudian ada konstanta K, nah tinggal dikalikan, berarti G-nya, ini karena feedbacknya anggap aja 1, berarti G, ini anggap aja G1, G2 gitu ya, kayak yang kemarin. Berarti G kan sama dengan G1 dikalikan G2. Langsung aja dikalikan seperti biasa, K dikalikan 1/S. Nah, kemudian untuk dapat yang feedback seperti ini, kemarin kan fungsi transfernya kayak gini. Nah, kayak gini. Tinggal dimasukkan juga. G-nya adalah K/S, kemudian 1 plus K/S, karena hanya ini nggak ada apa-apa, ya kita anggap 1. Jadi hanya sama dengan 1. Dapatlah ini. Jadi ini yang kita biasa lihat di rangkaian analog, karena memang kebanyakan transfer function atau misalnya di komputasi atau MATLAB untuk bikin Bode plot biasanya pakai domain Laplace ini. Jadi lebih simpel juga untuk lihatnya, karena nggak harus pakai J omega gitu ya, langsung diubah ke S. Dia akan lebih simpel untuk tampilan. Tapi tetap konversinya S adalah J omega. Ini sama kayak kemarin, jadi kalau ordernya 1, kalau kemarin kan order 1 itu pakai kalau omeganya pangkatnya 1, kalau omeganya 2 berarti order 2. Di sini juga sama, karena J omega itu sama dengan S, jadi kalau ordernya J omega 2 ya berarti order 2. Order 2, kalau J omeganya 1 atau S ya pangkatnya 1. Jadi nanti tinggal dilihat aja belakangnya ini adalah time constant biasanya namanya, atau konstanta gitu ya. Biasanya di sini dipakai untuk penambahan gain konstantanya berapa. Jadi yang paling belakang sendiri yang tanpa pangkat itu disebut sebagai time constant. Ini ada contohnya juga sama yang kemarin ya, cuman ini dalam bentuk Laplace, jadi bentuknya 1/S atau S lah untuk pengganti J omega. Kurang lebih sama. Jadi nanti saya skip, nanti kalian bisa lihat di sini. Ini kalau misalnya mau lihat impulse respon, kemudian step respon. Jadi kalau yang kemarin untuk yang persatuannya itu kan impulse respon. Tapi kalau yang di sini
dia juga bisa jadi step respon. Jadi nanti kelihatan naiknya berapa lama. Jadi untuk dapat misalnya untuk PID dia untuk dapat konstan atau stabil, dia butuh berapa lama. Kalau kemarin kita lihat dari impulse respon kan ini nggak tahu. Dia kayak istilahnya turunnya, tapi untuk naiknya berapa. Nah, di sini kalau misalnya di Laplace bisa kita lihat juga step responnya. Tinggal di plot. Bentar ini impulse respon, kemudian di plot. Ini langsung ya, berarti ini langsung hitungan manual dari sini dimasukkan. 250 ini kurang lebih sama kemarin contohnya, jadi pakai art, 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 arterial blood pressure atau blood pressure ya, arterial blood pressure, kemudian pakai F intake. Jadi kurang lebih sistemnya sama kayak yang kemarin, cuman di sini beda ininya aja, apa namanya, mungkin nilainya di sini fluid intake-nya 0,5, yang kemarin kan 0,6. Berarti yang kemarin berarti salah soal ya. Yang jawabannya soalnya 0,5. Nah, ini sama juga kurang lebih, tapi ini diubah ke dalam bentuk Laplace. Jadi sama persis. Kemudian diplot hasilnya. Nah, ini diubah ke domain Laplace dulu. Jadi kalau Laplace itu simbolnya L. Kayak gini, L Latin. Jadi nanti kalau sudah tahu V output-nya atau V input-nya berapa, tinggal dimasukkan. Ini V input-nya sudah V intake-nya dapat, tinggal dimasukkan konstanta dan seterusnya, kemudian dapat V output-nya. Kemudian kalau mau diplot, ya tinggal diubah lagi ke bentuk time domain-nya. Berarti kalian harus ubah ke I Laplace. Jadi dari bentuk yang Laplace seperti ini, kalian ubah ke bentuk I Laplace-nya. Jadi dalam bentuk domain lagi. Nah, kemudian baru diplot, masukkan ke sini 20, 1 min, ini K-nya karena 20 ya. Kemarin kan K-nya juga 20, omega-nya. Jadi dikalikan eksponen T-nya yang dipakai adalah 0,5. Nah, di sini dia T-nya, time-nya adalah 0,05. Tinggal diplot, dapat step responnya. Gitu. Kurang lebih sih sama kayak Bode, cuman kalau Bode kemarin kan dalam frekuensi domain. Jadi kita cuma lihat respon sistem dari frekuensinya, apakah frekuensi ini dilewatkan atau pelemahan. Nah, kayak gitu. Kalau yang di sini lihat dari kecepatan responnya. Jadi dia akan naik setiap berapa milimeter Hg dalam waktu berapa. Nah, ini akan lebih jelas terlihat kalau pakai impulse respon atau step respon ya. Kalau impulse respon dia waktu turunnya, kalau misalnya step respon dia waktu naiknya. Ini ada beberapa contoh yang lain, nanti bisa dibuka satu-satu. Nggak ada yang beda sama yang kemarin. Cuman di sini lebih simpel ya untuk menuliskan karena dia langsung S gitu. Kita nggak harus lihat J omega. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk yang second order element atau yang order 2, pangkatnya di sini 2. Nah, biasanya kalau order 2 itu ada faktor damping. Kemarin juga sudah sempat disinggung ya. Yang kemarin saya lupa kalau misalnya dia ada damping itu harus diperhitungkan berapa. Nah, ternyata di sini ada. Jadi kalau faktor dampingnya itu lebih dari 0, mana ya di sini ya? Berarti dia ada perhitungannya akan berubah. Jadi bukan lagi di minus 3 dB. Tapi kalau faktor dampingnya adalah 0, jadi dia pasti di minus dB untuk cut off frekuensinya. Jadi ini contohnya. Di sini S kuadrat dia order 2 pasti ya. Kemudian di sini ada 12,5 S. Nah, di sini kan sebenarnya kalau misalnya kita ambil ke frekuensi ke nota yang ini tadi. Nah, jadi ini. Jadi dia sama dengan 2 dub kalikan omega n.
Nah, yang di sini berarti 2 do kalikan omega n itu sama dengan 12,5. Nah, kemudian harus dihitung dulu untuk yang damping. Jadi kalau nanti W dampingnya lebih dari 0 ini, when do-nya ini atau faktor dampingnya sama dengan 0, berarti sistemnya undamp. Jadi dia nggak ada kenaikan gitu, nggak ada, misalnya harusnya dia gini, ya dia gini aja. Kalau ada dampingnya berarti dia agak gini. Nah, gitu. Lebih ideal tapi naik gini. Jadi kalau misalnya kayak gini berarti dia eh, nggak di minus 3 dB. Kalau ini kan dia pasti di minus 3 dB. Nah, kalau yang di sini minus 3 dB-nya udah di sini. Padahal cut off-nya bukan di sini. Nah, ini harus dihitung lagi. Cut off-nya adalah ya ini, WD namanya. Jadi harus dikali dulu omega n dikalikan akar 1 min berapa dampingnya. Damping kuadrat. Kalau damping kuadratnya 0 berarti kan ya WD-nya sama dengan WN. Artinya W yang damping juga sama dengan W cut off yang sebelum didamping. Jadi perhitungannya di sini, ini kalau misalnya mau cari akarnya pakai residu ya, R1, R2. Nah, di sini bisa kalau misalnya mau pakai Laplace, lihat akar-akarnya, kalau mau lihat polnya. Nah, ini pakai bisa pakai manual, hitungan manual, atau mau pakai yang tadi roots. Di sini dicontohkan dua-duanya. Kalau mau pakai manual ya kalian hitung pakai matematika teknik gitu ya. Nanti ketemu S min P-nya. Nah, P ini adalah root atau nanti pole-nya. Karena yang di kemarin masih ingat yang di atas itu adalah zero, yang di bawah adalah pole. Nanti pole ini juga akan menentukan berapa ordenya. Jadi nanti kalau dikalikan dan bla 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 nanti dapat dia orde berapa. Biasanya kalau orde di atas 3 itu sudah termasuk orde tinggi. Kalau orde 1, orde 2 itu masih lebih nggak terlalu kompleks lah. Di maksimum biasanya second order. Bisa jadi poolnya ada 3, tapi satunya imagery. Bisa jadi itu order 2. Jadi nanti tinggal dilihat di bidang S nanti bentuknya gimana. Jadi nanti ada video nanti bisa dilihat juga nanti terakhir untuk ilustrasi. Mungkin ini bingung bayangannya gimana gitu ya. Tapi pelan-pelan. Ini perhitungannya dulu. Jadi ini kalau misalnya dilihat di Bode plot, kemudian kok nggak sama ya, ini minus 3-nya di sini, padahal secara hitungan seperti ini. Nah, itu harus dilihat dulu faktor dampingnya ini tadi. Setelah dapat, misalnya 2 omega n ini sama dengan 12,5, omega n-nya diketahui 25, ya nanti tinggal, ini kan omega kuadrat ya, berarti omega n-nya 5, tinggal ditarik balik, dia dapat do-nya sama dengan 1,25. Nanti dihitung, kalau berarti ini kalau do-nya lebih dari 1,25 berarti dia ada faktor damping karena lebih dari 1. Nah, berarti harus dilihat lagi berapa nilai masing-masing ininya pakai transfer function. Kemudian diukur root-nya. Nah, ini kalau mau lihat pool-nya. Jadi pool itu nanti dia nanti menentukan berapa titiknya. Nanti mungkin ada, saya bingung menggambarkannya, jadi nanti pakai video aja ya. Pool ini ada di mana. Nanti ada hubungannya juga sama Fourier transform. Mungkin sambil dilihat di video ini dulu aja. Nah, ini coba ya. Kalau suaranya nggak terdengar, bilang ya. This video was sponsored by Brilliant. Here we have a mass on a spring. If I pull it back and release, one of 4 things is going to happen. First is completely sinusoidal motion, as in it will oscillate back and forth forever, which will happen if there's no air resistance or damping present. 2 is exponential decay. This happens if we put in some thick or viscous fluid, which will cause the mass to exponentially decay to equilibrium without overshooting. Yes, this entire video will assume damping force is a multiple of velocity. 3 is a combination of the first 2, which happens when the damping isn't as strong or the spring itself is stronger. In this case, the spring will oscillate but still decay in the process until it eventually settles.
And 4, literally anything else can happen if we have some input force or just non-ideal conditions. We're not directly as concerned with this fourth case in this video, but we will have inputs later. The main emphasis though is these 3 functions, which is really 2, while the third is just a combination. Now if I had to summarize what the Laplace transform visually tells us in just a few seconds, it'd be this. While the Fourier transform tells us which frequencies or sinusoids are present in a function, the Laplace transform tells us which sinusoids and exponentials are present in a function. In fact, we're soon going to see that the Fourier transform is just a slice of the Laplace transform. Now, here's the Fourier transform equation. It takes in some function of time and outputs a function of omega that tells you which sinusoids are present in your signal. If you put in a pure cosine curve, then out comes a function with 1 spike, since your original curve was 1 sinusoid. Well, for real functions, these are symmetric about the y-axis, so you'll actually see 2 spikes. And the x-coordinates will match the angular frequency of the original signal. If you put in a non-periodic function, you'll get out something more complex, which tells us that it takes infinitely many sinusoids to make up this function on the right. This animation does a great job at showing the original function being a sum of all of those sinusoids, infinitely many, where the sum is seen in yellow, while the magnitude of the Fourier transform tells us relatively how strong each of those sinusoids is for any given frequency. One thing to note is that the y-intercept of the Fourier transform is the area under the curve of the original. Remember, this is the output when omega equals 0. And when omega equals 0, then this term goes to 1, and we have just the integral. Ini saya skip ya karena udah 10.30 ternyata. Ini untuk perubahannya dari kenapa kok diubah dari Fourier transform kemudian ke Laplace, dia bisa jadi nilai yang 1. Yang penting di sini nih untuk perbandingannya. In mind because it will show up soon. But now let's get to the Laplace transform so you can see just how similar it is to what we've done so far. So here we have the Fourier transform again, and this is the Laplace transform, nearly identical. This could also be negative infinity like above, by the way, but especially in engineering, we usually deal with signals that, like I said earlier, turn on at time equals 0, so we can analyze the transient response from there. Times an exponential earlier, which again, I'm not going to derive. But it's nearly identical function times e to the positive 0.5t. Ini yang disebut sebagai bidang S. Jadi bidang S ini kalau misalnya 2 dimensi, 1 dimensi, kalau misalnya 2 dimensi dia bentuknya kayak ruang, namanya bidang ya. Nanti dia ada ruangnya. Jadi sebenarnya intinya sama kayak di Fourier transform, tapi kalau Fourier transform itu dia hanya mendefinisikan bentuk magnitudenya aja. Jadi tanpa ada ini yang mana yang real, mana yang imajiner, dia nggak dianggap yang di imajiner. Jadi kemudian kalau misalnya diplot, nah kalau yang di Fourier transform, dia cuma kelihatan 2 titik ini, tapi dia nggak tahu ada decay-nya. Jadi kalau misalnya ditransfer di impulse responnya, dia padahal ada penurunan, tapi di Fourier transform, dia sebenarnya cuma ada titik gitu aja 2. Jadi ini yang terlihat di Fourier transform. Dia ada penurunan, padahal dia sebenarnya ada 2 pole itu yang nanti akan terlihat di Laplace. Jadi ada 2 ini. Nah, ini adalah yang disebut pole atau akar-akar yang di Laplace. Nah, ini padahal bentuknya adalah ada penurunan seperti ini. Nah, kalau di Fourier transform kan dia nggak kelihatan ya, pokoknya dia frekuensinya itu gitu, ada dari 0 sampai sekian. Nah, tapi dia nggak tahu penurunannya gimana. Nah, itu yang coba dijelaskan, karena kalau misalnya di Fourier transform dia cuma ambil 2 titik ini aja. Nah, intinya itu. Jadi nanti di bentuknya bidang S seperti ini, yang di sini ini adalah bentuk yang stabil. Nah, yang di sini yang tidak stabil. Nanti kalau polnya ada di sebelah bidang yang kiri, nah berarti sistemnya sudah stabil. Pokoknya bisa menentukan kestabilan sistem juga. Oh, kalau yang ini kebalik ya. Jadi yang di sebelah sana ini tergantung ini alfa sama omeganya di mana. Jadi bisa dia kadang bentuknya bisa beda-beda, nanti tinggal dilihat aja ininya, arahnya atau X-nya mana, Y-nya mana. Jadi nanti ada namanya region of
convergence. Jadi nanti itu sebenarnya ini potongannya. Jadi Fourier transform itu hanya sebagian potongan dari Laplace yang dilihat dari ini aja. Tapi nanti dia kalau misalnya berubah terhadap waktu, dia nggak bisa kelihatan. Karena kan Fourier kemarin kan dianggap sebagai time invariant, artinya waktunya tetap sinyalnya nggak akan berubah terhadap waktu. Padahal bisa jadi sistem itu kalau misalnya ini akan berubah nilainya atau ada osilasi. Nah, yang di sini nggak kelihatan. Kalau yang di Laplace dia bisa lihat osilasi itu karena dia nanti bentuknya respons dalam bentuk waktu tapi dia punya domain sendiri. Tuh ya. Nah, ini nanti mungkin bisa ini ada faktor damping juga dan seterusnya. Nah, nanti yang di bawah ini karena besok kita sudah langsung ke Laplace. Jadi intinya sebenarnya kalau kita butuh dari sinyal dari bentuk kontinu sama discrete kemarin kan kalian sudah belajar ya. Sinyal ke kontinu berarti bentuknya adalah xt. Jadi ininya bentuknya waktu. Kemudian kalau bentuknya frekuensi ya tinggal t-nya diubah ke dalam bentuk omega. Tapi kalau kontinu bentuknya masih dalam kurung. Kemudian kalau di discrete bentuknya tinggal berubah kurung siku. Kalau yang t jadi n, yang omega jadi eksponensial. Nah, kalau kalian ubah dari continue time ke frekuensi tinggal pakai Fourier transform. Kalau yang discrete pakai discrete Fourier transform. Kebalikannya, nanti kalau dari sini ke sini berarti tinggal pakai inverse-nya ya, inverse-nya. Kemudian di sini juga IFFT. Ini atau inverse-nya. Kemudian kalau yang di sistem, kita bicaranya langsung ke persamaan diferensial. Jadi nanti bentuknya sebenarnya persamaan diferensial kalau bentuk waktu, karena nanti dia berubah terhadap waktu ya. Jadi pasti ada dt-nya di belakang. Nah, kemudian kalau misalnya bentuknya discrete, dia pakai, bentuknya frekuensi, dia pakainya Laplace. Jadi kalau waktu pakai persamaan diferensial, kalau Laplace pakai yang ini, frekuensi. Tapi ini dalam bentuk kontinu. Nanti kalau bentuknya discrete, nah dia pakai transformasi Z. Jadi sama, intinya kalau misalnya ini mau dirubah ke sini pakai Laplace, dibalik ke sana pakai Laplace. Tapi kalau discrete dia pakai ubah ke bentuk Z, transformasi Z. Jadi nanti bentuknya di sini Z, jadi bentuknya Z kuadrat plus bla 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 Z. Nah, kalau yang di sini tadi pakai S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, bedanya hanya ini. Nanti untuk ngubah S ke bentuk Z, ini ada caranya. Nanti mungkin hari Kamis saya jelaskan pakai video ya, karena Kamis ada conference juga, kita nggak bisa offline, nggak bisa online, jadi saya pakai video rekaman. Semoga nanti bisa cukup jelas. Kalau misalnya memang belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA atau gimana gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan?